Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Kiranya damai sejahtera pada Tuhan Yesus senantiasa melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali menanggapi seorang ustadz yang ceramah di dalam masjid, tapi yang dia bahas bukan ajaran agamanya, tetapi dia membahas sorga Kristen. Dan beliau mengatakan bahwa sorga Kristen itu tidak ada bidadarinya. Jadi tidak sempurna, kata beliau. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya di video berikut ini. Surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya surga tidak ada makanan dan minuman, semua berubah menjadi arwah. Manusia semua berubah menjadi arwah, menjadi ruh-ruh yang tinggi karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dengan dalam kelezatan. Tidak ada namanya makanan, minuman, pernikahan, itu enggak ada. Surga versi mereka demikian. Ya. Dalam teks yang lain, surga mereka mengatakan ada makanan, ada minuman. Ada makanan apa? Minuman. Tapi mereka hanya sebut makanan, minuman, sama rumah. Mereka sama sekali tidak sebut tentang pernikahan. Tidak ada bidadari. Paham? Ini madhab diikuti oleh sebagian mereka. Makanya saya pernah dengar klip ada seorang di antara mereka berkata, saya yakin kalau saya mati, saya pasti dapat makan, saya pasti dapat rumah. Tetapi dia tidak sebutkan bidadari. Kenapa? Karena memang tidak ada disebutkan bidadari. Surganya kurang, kasihan. Tapi mereka meyakini ada surga dan neraka. Baik, saudara dalam Tuhan, di cuplikan video tadi kita dengarkan seorang ustadz mengatakan bahwa sorga Kristen itu kurang, katanya, karena tidak ada bidadari. Jadi mungkin bidadari yang dia maksud itu ya seperti di cuplikan video berikut. Sibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan video. Di video pertama tadi kita boleh melihat seorang ustadz yang membahas sorganya Kristen, dan beliau mengatakan bahwa sorga Kristen itu kurang karena di dalamnya tidak ada bidadari. Dan di cuplikan video kedua tadi kita boleh melihat beberapa orang ustadz yang membahas sorga menurut versi iman mereka, dan mereka mengatakan bahwa di sorga yang mereka imani itu ada bidadarinya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, soal mereka berkata bahwa di sorga mereka ada bidadari, itu terserah mereka, itu yang mereka yakini, dan kita menghargai apa yang mereka yakini, saudara dalam Tuhan. Ya, kita menghargai iman mereka, kita menghargai kepercayaan mereka. Tapi yang menjadi persoalan di video pertama tadi, di mana seorang ustadz bukan membahas ajarannya di dalam masjid, tetapi malah sibuk membahas sorga Kristen. Dan apa yang dia katakan itu sebenarnya banyak ngawurnya juga. Ya, saya mau jelaskan bahwa di dalam kekristenan sendiri,
Ya, iman Kristen meyakini bahwa di dalam sorga ya tidak ada yang namanya bidadari. Yang ada hanya Tuhan dan orang-orang percaya, orang-orang yang dibawa ke dalam sorga, orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Ya, jadi di dalam Kristen sendiri atau di dalam Alkitab sendiri, setiap orang yang masuk ke dalam sorga tidak lagi mengerjakan hal-hal yang mereka kerjakan di dunia ini, saudara Tuhan. Selain mereka hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, Alkitab, ya, saudara Tuhan jelas di sana bahwa orang-orang yang dibawa masuk ke dalam sorga itu, ya, kerja mereka hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Di sana tidak ada lagi haus, tidak ada kelaparan, tidak ada tangis, tidak ada ratap. Semua hanya sukacita. Di sana tidak ada rasa lelah, di sana tidak ada rasa capek ketika mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alkitab sendiri tidak mencatat bahwa di dalam sorga kelak ada bidadari. Tidak, saudara Tuhan. Ya, kalau agama yang lain berkata bahwa ya di sorga yang mereka yakini itu ada bidadari, itu sih sah-sah saja menurut keyakinan mereka. Dan sekali lagi saya katakan kita menghargai apa yang mereka imani, saudara Tuhan. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam kekristenan sendiri tidak demikian. Ya, jangan saudara berharap ketika percaya kepada Yesus maka saudara berpikir nanti kalau masuk surga akan berjumpa dengan bidadari. Tidak, saudara Tuhan. Saudara tidak berjumpa dengan bidadari, ya. Saudara hanya berjumpa dengan Tuhan, ya. Berjumpa dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga yang membawa orang-orang percaya masuk ke dalam sorga. Dan tugas kita di sana hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala hal duniawi yang kita lakukan di dunia ini, yang kita kerjakan di dunia ini, saudara dalam Tuhan, tidak lagi kita kerjakan ketika kita sudah masuk sorga kelak. Itu iman Kristen yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz di video pertama tadi kurang tepat adanya. Ya, beliau mengatakan bahwa Alkitab mencatat bahwa sorga Kristen itu ya ada makan dan minum, saudara Tuhan. Hanya tidak ada bidadari, kata beliau. Itu pun salah. Alkitab mencatat bahwa sorga Kristen itu adalah sorga di mana tempat orang-orang percaya berkumpul, dibawa ke sana untuk mengalami kebahagiaan yang kekal. Ya, mereka yang bersedih di dunia ini tetapi tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mereka yang selalu ratap tangis di dunia ini dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi, tetapi ketika mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka dibawa ke dalam kerajaan sorga, di mana di sana tidak lagi ada ratap dan tangis, yang ada hanya kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal artinya kebahagiaan sampai selama-lamanya tanpa batas waktu. Saudara dalam Tuhan, kiranya penjelasan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.